Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Dalam Al-Quran, kita diberitahu bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud dan beribadah hanya kepadanya. Saat manusia diciptakan, keduanya ada di alam yang sama, tetapi dalam dimensi yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat melihat jin, namun sebaliknya, jin dapat melihat kita. Keberadaan ini memerlukan kewaspadaan, terutama bagi kaum wanita. Jin memiliki ketertarikan khusus pada wanita, terutama yang tidak memperhatikan batasan aurat. Beberapa jin bahkan dapat menikahi wanita dari kalangan manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita untuk menjaga diri mereka dari godaan dan pengaruh jin. Berikut adalah 13 tanda bahwa seorang wanita mungkin sudah dinikahi oleh jin. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama-sama menekan tombol like sebagai tanda dukungan dan tuliskan doa Anda di kolom komentar agar kita dapat bersama-sama menaminkannya. Bagi yang telah memberikan komentar, semoga semua keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin. Tanda pertama bahwa seorang wanita sudah dinikahi oleh jin adalah sering memimpikannya kehadiran seorang lelaki. Wanita yang telah dinikahi oleh jin cenderung lebih sering bermimpi bertemu dengan sosok lelaki. Sosok ini bisa saja orang yang dikenal atau bahkan yang tidak dikenal. Jin mungkin mengubah wujudnya menjadi lelaki tampan dan gagah, sehingga membuat wanita terpikat. Bahkan, jika pengaruh jin sangat kuat, ia dapat menjalin hubungan intim dengan wanita tersebut dalam mimpi. Tanda kedua adalah kecenderungan mudah meninggalkan salat. Wanita yang terjerat oleh pengaruh jin cenderung lebih enggan untuk menunaikan salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kondisi ini disebabkan oleh kelemahan iman yang membuatnya rentan dinikahi oleh jin, yang pada gilirannya akan menjauhkannya dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memohon perlindungan Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah kebiasaan berlama-lama di kamar mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan mengenai tempat buang hajat yang kerap kali didatangi oleh setan. Beliau menyarankan agar kita selalu berlindung kepada Allah saat memasuki kamar mandi dengan membaca doa. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan. Ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap pengaruh setan, terutama di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat tinggal mereka. Tanda yang keempat adalah ketertarikan yang lebih besar pada musik daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menegaskan bahwa sebagian manusia memanfaatkan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan orang dari jalan Allah dan menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, menjelaskan bahwa perkataan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah musik. Tanda kelima adalah kecenderungan tertawa yang berlebihan hingga terbahak-bahak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat agar tidak terlalu banyak tertawa, karena tertawa yang berlebihan dapat membuat hati menjadi mati. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang menekankan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekspresi diri. Selanjutnya, tanda keenam adalah mudah merasakan kelelahan tanpa melakukan aktivitas berat. Wanita yang terikat oleh jin cenderung lebih mudah merasa lelah, meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Hal ini dijelaskan sebagai akibat dari energi tubuh yang terkuras oleh jin yang senantiasa mengikutinya kemanapun ia pergi. Kemudian, tanda ketujuh adalah keinginan untuk sering melakukan masturbasi. Al-Quran dengan tegas memerintahkan agar menjaga kemaluan kecuali terhadap pasangan sah, dan mereka yang melanggar batasan ini disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu, keinginan untuk sering bermasturbasi dapat menjadi tanda adanya gangguan atau pengaruh jin. Sementara itu, tanda kedelapan adalah kecenderungan untuk sering bersolek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan bahwa wanita adalah aurat ketika keluar dari rumah, dan setan senantiasa mengintainya. Oleh karena itu, kebiasaan bersolek yang berlebihan dapat menjadi tanda bahwa seseorang telah dinikahi oleh jin. Selanjutnya, pada tanda ke-9, sering merasa cemas tanpa alasan merupakan suatu keadaan yang mencurigakan. Al-Quran mengingatkan bahwa setelah duka cita, Allah menurunkan keamanan dan kantuk kepada hambanya. Namun, bagi mereka yang terus-menerus merasa cemas tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda adanya gangguan atau kehadiran jin yang menciptakan kerisauan dalam pikiran dan perasaan seseorang. Tanda ke-10 adalah sering terlibat pertengkaran dengan suami.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan tentang upaya syaitan yang mengutus bala tentaranya untuk menimbulkan fitnah di antara pasangan suami istri. Pertengkaran yang berlebihan dan tidak masuk akal dapat menjadi tanda bahwa seseorang telah terpengaruh oleh kehadiran jin yang ingin menciptakan disharmoni dalam hubungan rumah tangga. Selanjutnya, tanda ke-11 adalah sering bermimpi didatangi ular. Mimpi merupakan realitas yang melibatkan batin dan alam gaib. Jika seseorang yang telah dinikahi oleh jin sering bermimpi didatangi ular, ini dapat menjadi pertanda bahwa pengaruh jin tersebut termanifestasi dalam dunia mimpi. Mimpi seringkali menjadi cerminan dari keadaan spiritual dan psikologis seseorang, dan mimpi tentang ular bisa menjadi petunjuk adanya gangguan dari makhluk halus. Terakhir, pada tanda ke-12, sering melamun menjadi suatu keadaan yang patut diperhatikan. Ayat yang disebutkan menyoroti perilaku orang kafir yang melakukan amal perbuatan seperti Fata Morgana, yang semula terlihat substansial, namun pada akhirnya tidak memiliki nilai atau dampak yang sebenarnya. Analogi ini menggambarkan kondisi seseorang yang sering melamun tanpa arah atau tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Dalam keadaan ini, wanita yang telah dinikahi oleh jin mungkin sering terperangkap dalam dunia khayalan yang dapat merugikan kehidupan nyata mereka. Dan yang terakhir, sering mendengar bisikan menjadi tanda yang mencolok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan mengenai bisikan setan yang dapat meresahkan pikiran dan hati manusia. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin mungkin sering mendengar bisikan yang meragukan keberadaan Tuhan atau hal-hal yang dapat membingungkan keimanan mereka. Penting bagi mereka untuk segera meminta perlindungan kepada Allah dan menghentikan pemikiran yang dapat mengganggu keyakinan mereka. Itulah sejumlah tanda yang patut dicurigai jika seorang wanita telah dinikahi oleh jin. Perlu diingat bahwa keimanan, ketakwaan, dan perlindungan kepada Allah adalah kunci untuk menjaga diri dari gangguan makhluk halus yang dapat merugikan kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Wallahualam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.